Al-Alamah Al-Imam Sayyid Abdullah bin Husain bin Fahil Ba'alawi sampai dengan mana terakhir kemarin? Halaman 18 Ustaz. Ya. Wa min Suruti surati sholati at-taharatu anin najasati. Ya. Ya. Sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salata 'abdin qallat hilatuh wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim faqad ana bihi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ba'd ala syekh al-mu'allim rahimahullah ta'ala wa adama naf'abihi wa bi barakatil ulum wa bikum biddarain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza fasl. Ini adalah satu buah fasal tentang hukum najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Ya. Jadi ini tentang hukum najasati wa kaifiyatu izalatiha. Ya, jadi fasal ini tentang hukum najis dan cara menghilangkannya. Wa min syurutis sholati, dan daripada syarat-syaratnya sholat, termasuk syarat sahnya sholat adalah at-taharatu, harus suci, ya, bersih, anin najasati, dari najis. Harus bersih, harus suci dari najis. Najis itu secara bahasa artinya kullu mustaqdarin, setiap yang menjijikan. Ya, menurut bahasa artinya setiap yang menjijikan. Tapi yang dimaksud di sini bukan menurut bahasa. Ya, jadi memang bahasa yang dipakai dengan bahasa Arab itu selalu sesuai dengan penggunaannya. Namun sejatinya, hakikatnya yang dimaksud najis diambil itu pengertian bukan menurut lugatan. Ya, lugatan menurut bahasa itu hanya menyesuaikan saja, pengucapan saja, tidak jauh maknanya. Tapi yang dimaksud dengan najis itu sebenarnya menurut syar'an, menurut ya keterangan para ulama. Nah, di sini ada dua definisi menurut syariat. Ya, yang pertama tadi ya, udah menurut bahasa, setiap yang menjijikan. Jadi kalau kita artikan setiap yang menjijikan itu adalah najis, nanti bisa salah. Ya, misalnya ingus menjijikan, ludah menjijikan, tapi belum tentu najis. Ya, makanya ketika kita kena ingus, kena ludah, ya itu nggak apa-apa. Pakaian kita itu kena itu, ya kita lagi pilek, agak bau sampai, biasanya pakai sarung. Sarung kita pakai salat nggak apa-apa, karena itu bukan definisi najis menurut syariat atau istilah, tapi hanya menurut bahasa saja. Ya, yang menurut secara syariat memiliki ya, najis itu ada dua pengertian, ada secara had, ada secara an. Ya, jadi had itu batasan. Ya, batasan keterangan definisi tentang istilah najis, yaitu apa? Kullu mustaqdarin, setiap yang menjijikan, tapi yang na'usi hatas sholat, yang bisa mencegah keabsahan sholat. Ya, dia menjijikan ini najis, tapi ya bisa bikin sholat kagak sah, ya, bisa mencegah sahnya sholat. Haitsulah murakhis, sekiranya tidak ada keringanan pada najis ini, karena nanti ada najis-najis yang bisa mencegah sahnya sholat, tapi ternyata terkadang dia ada rukhsah, ya, ada keringanan di makfu, ya, sehingga dia tetap sah sholatnya, begitu. Nah, di sini mencegah sahnya sholat, ya, berarti ada yang menjijikan tapi tidak mencegah sahnya sholat, seperti tadi ludah, ya, ingus, nah, ya, daki, ya, menjijikan juga kan daki, ya, nah, ilar, ya, ilar yang bukan sumbernya dari perut, dia tidur pakai bantal,
sehingga palanya lebih tinggi. Jadi yang keluar dari mulutnya itu bagian dari pala, makanya dia ilernya termasuk kayak ludah atau ingus, ya, sehingga menjijikan tapi tetap sah sholatnya. Tapi ketika ada najis yang sumbernya dari perut, ketika dia tidur nggak pakai bantal, otomatis palanya lebih rendah dari perutnya, sehingga yang keluar itu iler adalah dari perut, maka disamakan dengan muntah, baru najis. Jadi kalau kita tidur nggak pakai bantal di masjid atau di rumah, ileran kena baju kita, nah tuh baju jadi kayak kena muntah, ya. Kalau kita pakai sholat maka tidak sah seperti itu. Sekiranya juga tidak ya ada rukhsah, tidak ada keringanan, ya. Nah, nanti ada najis-najis yang diberikan rukhsah, yakni yang dimakruh, seperti sedikitnya darah, ya. Darah yang sedikit nanti ada ya, najis-najis makruh itu dimaaf, ya. Dan juga yang tidak bisa dipandang dengan pandangan mata ya secara normal, ya, seperti misalnya ada lalat ya terbang, tadi kita lihat di najis ya, di kotoran, tahu-tahu terbang, ya, terbang, dia nyompot di peci kita, iya, ya, dia nyompot di baju, nah itu dimakruh. Nah itu nggak bisa dilihat, dia bawa najis itu nggak bisa dilihat, dia tadi makan kotoran, mulutnya belepotan, kalau bisa dilihatnya pakai kaca pembesar. Kaca besar, oh iya ada itu lengket-lengket, ya, nah itu dimakruh, ya, yang kayak begitu. Nah ini yang tidak dimakruh najis. Nah itu secara bilhad, at-ta'rif bilhad, pengertian secara ya had itu ada definisi yang batasannya seperti itu. Setiap yang menjijikan tapi yang mencegah sahnya sholat sekiranya tidak ada rukhsah yang tidak dimakruh begitu. Ada juga yang ta'rif bil'ad secara hitungan. Jadi ulama setelah mendefinisikan secara had batasan, oh ternyata yang dibatasi itu najis itu ditemukan adalah ini. Ada beberapa najis, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. Ya, di antaranya ya di sini ya ditafsirkan oleh para ulama ya dari Sahihus Shafati Subhan, al-musghirul ma'i'u wal khinziru wal kalbu ma'far'ihi ma wasuru wa maitadun ma'al idham wa sya'ar wa sufila ma'kulatun wal bashar wa damu wal qay'u wa kullu ma dhahara min as-sabilaini siwa asli bashar, ya, dalam nazaman Sahihus Shafati Subhan. Nah itu daripada hitungan najis, ya, yang kita tahu najis itu ya adalah al-muskir, segala yang memabukkan, tapi al-ma'i yang cair, minuman keras yang sifatnya cair. Berarti kalau enggak cair, kering misalnya, kayak dia itu mabuk tuh kayak apa, ganja, sabu ya, yang belum cair ya, yang kayak terigu itu kan kering, pil-pil bikin mabuk ya, atau sekarang ada tembakau sintet ya singkatnya, ya itu kan mabuk kan, tapi kering. Nah itu ya bukan najis, karena najis itu yang memabukkan tapi yang cair. Ya, jadi kalau baju kita kena minuman yang memabukkan, baik minuman kopi miring, ya, amer, ya, anggur ya, merah ya, atau apa dan sejenisnya, ya, misalnya dia lagi nongkrong kita ngopi, dia minum, dia bilangnya jamu, cap orang tua emang betul. Gak ada alkoholnya, ya, kena kita kecipratan, tangan dia tuh basah, disucap mulutnya minum, ya, terus kena baju kita, nah baju kita berarti kena najis. Nah, kalau sholat nggak sah itu, karena ya ketempelan najis. Ya, tapi tahu-tahu dititipin kita sebatang, ya, narkoba misalnya kan kering, nah, kita bawa sholat, sah ini, ya, sah. Ya, karena apa? Karena bukan najis, meskipun dia memabukkan tapi sifatnya kering bukan cair. Ya, jadi yang memabukkan yang cair itu baru najis. Wal khinziru wal kalbu, dan juga najis adalah khinzir wal kalbu dan anjing. Ya, wa far'ihima disertai dengan
ya peranakan dari keduanya, ya anjing sama anjing, ya lahir anjing, nah, itu najis juga anaknya. Babi sama babi, ya beranak babi, atau anjing sama babi kawin beranak nih, anaknya anjing sama babi sama, atau anjing sama kambing misalnya, kali aja ya babi sama orang, ya orangnya hamil lagi sama babi misalnya gitu ya, lahir manusia itu najis anaknya karena peranakan antara salah satu dari keduanya, ya jadi najisnya mughaladzah, ya cuman ya nggak mungkin ya, cuman namanya fikih sampai ke sono pikirannya, karena nggak ada yang tahu ke depannya nanti, barangkali zaman udah canggih bisa model bayi tabung gitu ya, cuman ngambil premannya dari binatang tadi misalnya, jadi misalnya tuh, maka kalau di sumbernya dari anjing atau dari babi lahir, apapun itu yang keluar maka dia adalah najis, ya khinzir sama kalbun sama anjing itu najis mughalladz. Wasur wa maitatun ma'al idhami wasya'an, ya juga maitatun bangkai, ya bangkai, ya ma'al idhami wasya'an wasufi, disertai bangkai itu juga tulangnya najis, ya misalnya ya ada sapi mati nggak disembelih kan jadi bangkai. Nah itu bukan hanya daging-dagingnya bangkai, tulangnya juga bangkai najis, ya nah, tulangnya bisa nih dipakai buat pipa kan gitu ya, banyak pipa dari tulang sapi, ya atau bangkai yang lainnya. Nah itu ya tulangnya juga najis. Wasya'a, bulunya juga, ya bulunya juga, ya ketika dia sudah jadi bangkai maka bulunya jadi najis, seperti itu. Misalnya ayam mati tabrak, bulunya tuh yang nempel, nah itu jadi najis. Kita jadiin korek kuping misalnya berarti kena najis tuh, ya kalau bukan basah, kalau dia basah aja udah nempel jadi najis, ya cuma najisnya mutawas gitu, cukup dibasuh saja. Ya wasufi, ya sufi itu ya wal atau tadi bulunya, rambutnya atau bulunya, kecuali kulitnya, ya kulitnya yang mana itu disambah. Ya dulu ada sahabat bawa bangkai binatang dan ternak sapi apa onta lupa ya, akhirnya mau di mana, mau dibuang karena mati bangkai. Itu kulitnya bisa ya disucikan dengan cara disamak, ya ambil kulitnya dibuang, bulunya dibersihin pakai yang hirif, yang pedas-pedas, pakai rempah-rempah sehingga ya bekas gajinya, dagingnya itu dibersihkan sampai bersih, sampai dijemur, sampai nggak ada baunya, itu bisa kulit itu jadi suci lagi, ya bisa dipakai buat sejadah, jaket atau dan lainnya, begitu ya. La maqulatun wala basyar, ya wadamu wal qaidu la maqulatun wala basyar, ya tidak binatang yang tidak bulu juga yang tidak dagingnya dimakan. La maqulatun yang tidak dimakan dagingnya, nggak boleh dimakan. Binatang yang dagingnya kagak boleh dimakan itu anggota tubuhnya, bulunya, rambutnya ketika terpisah, pupuknya itu jadi najis. Kucing misalnya, kucing itu dagingnya nggak boleh makan, ya. Nah itu kucing itu kalau bulunya dia nempel sama pakaian kita pakai buat sholat, maka sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena kucing itu dia udah terpisah. Ketika terpisah dari binatang yang tadi daging yang tidak boleh dimakan, maka itu bulu ya menjadi ya najis, begitu. Ya kecuali ya mungkin dia melihara, ya dia melihara di rumah, udah kagak bisa di mana-mana, udah susah, ya udah susah dia jaga kemana-mana, bulu ya sudah, mau gimana lagi ketika keadaan sulit maka dimakfu baru. Tapi kalau modelan kayak kita masih bisa dijaga, itu harus dijaga gitu. Nah
Wadamu terus darah, ya darah juga itu najis. Wal qai'u nanah, ya najis. Wa kullu ma dhahar minas sabilaini siwa aslil bashar, dan setiap apa yang keluar dari dua jalan, yakni dua kemaluan, siwa aslil bashar, selain asal manusia, ya di asal manusia itu air mani, ya selain air mani itu najis. Yang keluar dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang, apapun itu bentuknya kecuali air mani, itu adalah najis, ya. Jadi air mani tidak najis, begitu. Nah itu secara tafsir, ya. Terus ya, macam-macam najis. Apalagi najis tuh? Tadi sudah ya, air seni, kotoran, ya, pup, terus air mazi, ya, air wadi. Jadi dalam lubang kemaluan itu ada beberapa saluran. Ada yang keluarnya itu disebut air mani tadi. Kalau air mani bukan najis. Air mazi itu najis. Mazi itu ya keluar dalam keadaan syahwat, kita lagi ya syahwat kita lagi menggebu-gebu, nah keluarnya itu perlahan-lahan, ya umumnya bening dan agak lengket, ya begitu. Nah dan itu najis kalau umpama kita misalnya ngelihat perempuan, ya zaman sekarang kan orang pakaiannya macam-macam, ya ada yang pakaian dadanya kelihatan. Baru tadi lewat oh lihat mau dikata apa itu ya, mana mama nabrak depannya. Oh ini kalau dibiarin orang pada ikut-ikutan kayak di barat, akhirnya mesti ada yang berani itu tuh, cuma kita nggak berani. Nah itu lihat begitu kan ada syahwat, tahu-tahu kekedet keluar kan kemaji itu karena diiringi syahwat. Nah itu najis. Kalau ada yang kena celana kita dalam kita apalagi tembus, ya kita sholat pakai itu nggak sah. Kudu dibasahin dulu, dicuci. Cuman malu kan, kayak orang ngongkol gitu. Hanya kemana-mana, kadang mau salaman itu bawa sarung, aman sudah. Ya, jadi umpama keluar, tinggal kita istijah pakai sarung sholatnya, lepas celananya, ya begitu. Ada juga wadi itu yang keluar, ya, biasanya dia itu habis kerja berat, habis ngangkat-ngangkat berat, capek. Nah keluarnya itu biasanya berbarengan dengan buah air kecil. Sebergerombolan berputih kental, ya. Nah itu juga najis. Nah itu ya ada beberapa najis. Bangkai itu juga najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, sama bangkai manusia itu dikecualikan selama belum membusuk. Ikan meskipun bangkainya tidak najis tapi darahnya najis. Ya, ikan-ikan yang gede kan ada darahnya. Ya, ikan mati di pasar itu kita pegang masih segar, belum bau busuk ya. Itu dia masih belum najis kita pegang. Cuma ketika kita belah loncat darahnya, kena baju kita, najis itu. Ya, nah, terus balang juga nggak najis selama belum bau, belum busuk, sama bangkai manusia. Ya, jadi umpama ada yang meninggal, ya, kita cium karena kawan kita, ya, kita ada wudhu, ya, kita bahasa megang dia nggak najis karena masih segar, ya, atau ada tangannya kita rapiin megang gitu, itu nggak najis, kita ada wudhu langsung salat sah, ya begitu. Karena manusia itu pengecualian, bangkai pengecualian daripada najis, dia bukan najis. Ya, terus minuman khamar tadi sudah, ya itu juga najis. Nah itu najis itu ada tiga, ada najis mughalazah tadi yang besar, ya najis mughalazah, najis anjing, najis babi, dan peranakan di antara keduanya. Cara membersihkannya, ya itu harus dibersihkan dulu ainun najasahnya, najis yang bisa dilihat oleh mata kita, ya dibersihin dulu sampai nggak ada bekasnya, baru harus ya bayur pakai air suci mensucikan 7 kali. Nah, di antaranya 1
itu dengan tanah yang suci. Ya, kata para ulama, afdolnya basuhnya pakai tanah itu basuhan yang pertama. Ya, umpama kita dijilat anjing, ya, atau kita megang anjing, nah kita basah. Ya, kalau kering sama kering nggak apa-apa, itu suci. Nah ini basah jadi kena najis Allah. Atau ada anjing dia mampir, ya habis hujan-hujanan mampir ke sini, ada teplakan itu. Nah kita tandai itu, buang, kita bersihin dulu bekasnya udah nggak ada, pakai sabun, baru itu cari tanah yang bersih, campurin sama air, ya di ember atau di gayung, kita siram ke tempat-tempat yang tadi kena ya najis mogol. Nanti 6 kali basuhan pakai air bersih suci yang mensucikan, dan selesai. Itu cara membersihkannya. Ada najis yang mukhaffafah, ya tadi berat sekarang ringan. Ya, mukhaffafah ini najis bayi, kencing bayi, ya. Air kencing bayi laki yang umurnya belum genap 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali minum air ASI ibunya. Jadi kalau kencing perempuan nggak sah, dia bukan mukhaffafah, karena kencing perempuan lebih pekat baunya. Ya, dan laki-laki pun itu yang belum genap 2 tahun dan belum mengkonsumsi apa-apa kecuali ASI. Kalau dia udah minum susu kaleng ya udah nggak bisa. Nah itu mukhaffafah tuh sangkin karena bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum apa-apa kecuali ASI ibunya, kencingnya itu hampir nggak ada baunya. Jadi cukup itu caranya diciprat saja. Ya, ketika udah diperes, ya dibuang atau dielap kalau di lantai, cukup dicipratin sekitarnya, nggak perlu dibayur, nggak perlu dibasuh. Itu namanya najis mukhaffafah, artinya ringan karena cara bersihnya ringan. Nah di tengah-tengahnya ada najis mutawassithah. Ya, najis mutawassithah ini yang selain najis mughalladhah, yang selain najis mukhaffafah, paling banyak ini. Ya, bukan najis anjing babi, bukan najis anak kecil, ya, kencing bayi anak kecil yang tadi. Berarti selain itu adalah najis mutawassithah yang sedang. Nah, cara bersihinnya dia harus dibersihkan dulu najis yang menurut pandangan mata kita. Ya, umpama kotoran ayam, nah berarti dibersihin dulu kotoran ayamnya. Dibuang sampai nggak ada baunya, ya, sampai hilang itu bekasnya, baru disiram 1 kali wajibnya. 1 kali pakai air mensucikan. Nah, habis itu dia elap atau dia siram lagi, ya, pakai air apa saja sudah sah. Karena tadi yang wajibnya 1 kali, setelah dihilangkan ya air najasatnya itu sudah dibayar pakai air suci mensucikan. Jadi begitu kalau cara bersihnya di masjid, ya, ada ayam, kotoran ayam, itu jangan main bayar aja, bersihin dulu najisnya biar nggak kemana-mana. Udah hilang baru disiram 1 kali. Jadi kadang nggak pakai disiram, diambil pakai tisu, dipel langsung, dipel kemana-mana jadinya. Karena di situ ada najis hukmiyah. Hukmiyah itu najis yang nggak bisa dilihat oleh mata, tapi secara hukum masih bernajis. Cara penghilangannya dibasuh dengan air yang suci mensucikan. Sunnahnya 3 kali, wajibnya 1 kali. Nah itu sekilas tentang najis. Nah juga ya, di sini fil badan. Tadi ya, syarat sahnya salat suci dari najis fil badan, di badan kita. Ya, di tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu nggak boleh ada najis tadi yang sudah disebutkan. Kalau kita sholat membawa najis di badan kita, ada yang nempel, maka sholat kita tidak sah. Termasuk badan adalah dakhilul fam wal anf, yaitu bagian dalam mulut dan hidung. Jadi mulut kita umpama tadi gigi kita berdarah, kita mau sholat, berangkat sholat, dengerin khotib Jumat, ya dengerinnya di luar sambil ngerokok, kadang ada kan gitu, ya Jumat dia masuknya entah sudah koma, ya dia habisin rokoknya dulu sambil dengar, ya ngerokok dia ngeludah keluar darah. Padahal kalau sering ngeludah itu, ya dia keisep darahnya ketarik. Nah, tuh
keluar darah, maka mulutnya otomatis kena darah. Maka bagian dalam mulut ini juga yang kena najis harus dibersihkan karena dia bagian daripada badannya, walaupun adanya di dalam, ya begitu. Ya, tapi kalau mandi wajib dia nggak wajib kena. Ya, jadi badan kalau mandi wajib, mulut dalam mulut sama dalam itu bagian yang wajib dibasuh. Tapi kalau dia kena najis mulutnya, ya maka harus dibersihkan dahulu. Jadi nggak boleh ya berdarah giginya komat, sholat kagak sah. Ya harusnya kumur, bahkan kumurnya mubalah, ya wajib begitu. Tuh kalau dia lagi puasa begitu ketelan kagak batal. Kenapa? Karena kerok itu ngebersihin sampai tenggorokannya itu adalah ya anjuran agama. Sehingga ketika nggak sengaja ketelan lagi puasa, puasanya tidak batal. Ya, terus hidup misalnya mimisan, nah itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Makanya orang yang mimisan, ya itu kalau keluar darahnya banyak, ya batal sholatnya. Ya, kenapa? Karena di dalamnya sini membawa najis. Ya, makanya kalau ada orang sholatnya batal, itu sunnah dia tetap hidup. Ya, kita lagi sholat tetap kentut, ya, kita tetap hidup. Itu untuk menghilangkan prasangka orang-orang yang lagi sholat. Kenapa tuh dia batal? Apa dia kentut? Apa cepirit? Apa HP? Nah kalau begini kan nyangkanya, oh udah tahu batal. Ini sah, ya diambil dari situ. Ya, ininya ditangkap hidung. Ya, atau mata juga bagian daripada ya badan. Mata berdarah apa itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Tuh ya badan ya, di dalam badan kita tidak boleh ada najis. Kalau ada harus dibersihkan dahulu. Wasaubi juga di dalam pakaiannya. Ya, saub ya maknanya itu aslinya baju. Cuma yang dimaksud saub ini al-malbus ya, yang dipakai ya wa ghairihi dan yang lainnya min kulli mahmulin lahu dari tiap-tiap yang dibawa olehnya wa illam yataharrak bi harakatihi meskipun kagak bergerak dengan gerakannya dia. Ya, nah itu jadi yang dipakainya semua dari peci, pakaian dalam ya, terus yang dia kantongin, selampe harus bersih dari najis. Jangan selampe tadi habis muntah dilah pakai selampe dibawa. Ya, dibawa ikut sholat. Ada tuh selampe ada najisnya. Ya, atau dia sholat kantongin HP. Padahal di HP-nya ada pakai semut misalnya. Ya, kadang suka ya semut nyempil mati. Ya itu kalau kita bawa sholat nggak sah. Atau kita bawa dompet tapi di dompet kita tadi ada bangkai semut, ada bangkai nyamuk, ada bangkai lalat ya, binatang-binatang yang itu dianggap bangkai yang kalau dibawa sholat tidak sah. Ya, kecuali bangkai itu dalam air, nanti ada pembahasan najis yang dimakfu. Ya, binatang-binatang kecil yang dia itu jatuh dengan sendirinya ya ke dalam air yang nggak nyampe 2 kula air sedikit itu dimakfu kalau dalam air, tapi kalau dia dibawa sholat tidak dimakfu. Jadi ada najis yang dimakfu, ada yang tidak ya, yang dibawa ya. Begitu juga apa saja tuh, misalnya tali lagi sholat dia diikat sama anaknya, tali itu nyambung ke anaknya ya, anaknya mungkin bercanda apa bagaimana, atau dia ngikat anaknya kakinya atau bajunya diikat ke tangan dia misalnya, harapannya biar nih anak kalau kemana-mana dia lagi sholat, padahal nih anak ternyata belum sunat ya, sehingga dia itu membawa najis di kulub. Orang yang belum sunat itu ketika buang air kecil ninggalin sisa daripada air kencingnya di balik kulub itu ya, makanya kalau di flaking suka ada putih-putih, nah itu kotoran
Ya, makanya dia membawa najis. Nah, kita diikat sama dia sama aja kita nyambung sama dia. Kecuali talinya kita injak. Talinya di bawah kaki kita. Di bawah telapak kaki kita injak. Nah, sehingga itu kita tidak dianggap membawa najis. Karena talinya yang kita injak ini suci. Tapi kalau talinya diikat sama kita atau adanya di atas kaki kita, nah, bukan diinjak tapi di atas. Meskipun itu tali suci, tapi dia bersambung sama najis. Ya, ini pernah ya, perlu dijelaskan. Hanya pengulangan saja, begitu. Wal makani juga suci di dalam tempat sholat. Ya, di dalam tempat sholat itu artinya walladhi yulaqihi thawbuhu wa badanuhu atna as-sholati, yang dia dapati ya pakaian dan badannya nempel ke tempat sholat ketika dia sholat. Berarti lagi diri, ya, lagi sujud, lagi duduk. Nah, itu semua ketika nempel, baik badannya, tangannya, kakinya, pakaiannya, ya, yang nempel ke tempat sholat, tempatnya itu harus suci dari najis. Ya, jadi kalau umpama lagi sholat, ya, kucing atau berak atau di tengah-tengah buang air pas di tengah dada kita, kalau kita sujud bisa nggak kena, asal kuat aja. Kita mau pindah nggak bisa, ke kanan ada orang, ke kiri ada orang, sojaman di gambarannya. Terus mana maju nggak bisa, belakang nggak bisa. Nah, itu selagi kita masih bisa nggak kena, maka sah sholat kita. Ketika sujud, nah, kita jangan kenakan di tengah. Kecuali pas banget lempengan kita duduk. Nah, itu bagaimana ini? Ya, kalau sudah begitu berarti kan nyentuh, bisa batal, nggak sah. Ya sudah. Ya batalkan ya, dengan sangat terpaksa. Ya, jadi selagi masih bisa itu sah begitu ya. Nah, wal makani dan tempatnya. Nah, ini gambarannya misalnya nih najis nih. Ini karpet. Misalnya ada bekas bocah kencing. Orang kalau ngaji kadang ada ibadah tuh, yang buat bocah halus 3-4 tahun kencing main kencing aja kan. Nah, Ustaz Sobri kebetulan lagi sibuk capek, ya, belum sempat cuci, ya, dia baru sekedar ya jemur aja. Ya, kalau ada menurut pendapat atau mazhab lain dijemur kering, ya itu sudah bersih. Tapi mu'tamad pendapat Imam Syafi'i, kalau belum dibayar pakai air yang suci mensucikan, maka belum suci. Nah, kalau kita sholat di situ, ya masih ada dah bau-baunya. Nah, itu tidak sah kecuali dilapisin pakai sejadah. Sejadahnya itu bersih, ditiban. Nah, itu kan di bawahnya. Nah, selagi kagak basah, nggak tembus, maka itu masih suci tempatnya, karena sudah ditiban dengan sejadah yang suci. Begitu ya. Wal mahmuli lahu, dan di dalam ya suci dari najis, wal mahmuli pada yang dibawa lahu baginya. Al mahmuli itu yang dibawa, ya, lahu bagi dia, bagi orang yang sholat. Ya, jadi apa saja tuh yang dibawa itu kagak ya, atau harus suci dari najis. Dompetnya, HP-nya, makanya periksa kalau kita lagi sholat yang kita bawa ya ada najisnya apa kata HP, sering-sering HP begitu ya, ada pakai semut apa kagak, atau kita suka bawa wiritan kecil. Nah, itu kadang suka kita mau buka gepeng semut ya begitu. Nah, itu harus dijaga. Yang dibawa pun tidak boleh ada najis ya, dari suci dari najis, baik di badannya, di pakaiannya, di tempatnya, dan yang dibawanya. Begitu dah bahasa gampangnya seperti itu. Gambaran tadi yang ada najis di samping atau di tengah atau di depan, tapi nggak nempel sama dia, itu masih sah, tapi makruh. Ya, makruhnya kenapa? Ya kagak nyaman sholatnya. Ya, minimal dia cium ke bau atau dia lihat ke najis,
sehingga mengganggu kekhusyuan. Segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan itu makruh hukumnya, begitu ya. Terus fa'in laqahu, maka apabila laqahu najasun, menjumpai dia akan najis ya. Jadi kalau lagi sholat tiba-tiba ya najis itu nemplok sama dia, saya atau di badannya ya. Laqo yulaqi itu berjumpa atau menempel lah bahasa kita ya. Lagi sholat tahu-tahu cicak ya, buang air biar aku cicak prot aja di mana, di badan kita misalnya ya, kan najis tuh ya, pokoknya najis apa aja tuh. Aula qasiyabahu, atau apabila laqo siyabahu, itu najis menjumpai pakaiannya ya, di bajunya tadi di badannya, di tangannya atau di kakinya. Nah ini sekarang apabila di bajunya, au mahmulahu, atau menempel najis itu pada yang dibawanya ya. Dia lagi sholat dia pakai sorban atau dia pakai ya, apalagi dia bawa misal tas ya, nah, nempel tuh najis ke tasnya dia, maka batalat sholatuhu, batalah sholatnya, illa, kecuali sholatnya nggak batal, an yulqiyahu ya, bahwa dia membuangnya itu najis halat secara langsung saat itu. Jadi kalau dibiarin kita tahu nih di sholat tok bahasa, nah cakep banget ya, maka itu harus kita buang ya, harus kita buang ya secara langsung ya. Dan najisnya syaratnya ini kagak basah. Kalau dia basah dibuang juga masih ada yang nempel kan, begitu sudah batal ya. Jadi umpama najisnya kering ya, najisnya kering, nah itu baru bisa dibuang. Dan ngebuangnya juga itu tidak kita sentuh dengan tangan kita secara langsung. Umpama di baju samping yang kita gitu ya, gitu. Kalau kita ambil atau kita sentil itu sama aja kita megang najis dan batal. Nah itu jadi cara ini banget ya, ribet ya. Kita begini, wah lengket ternyata ya, sudah berarti ya itu nempel tadi situ, maka batal, kita bersihin ya, kita buang, habis itu siram air, sudah kita sholat lagi seperti itu ya. Ini kalau najisnya yang tidak dima'fu, nanti ada keterangan tentang najis yang tidak dima'fu ya. Sesungguhnya sholat bisa batal dengan kejatuhan najis yang tidak dima'fu di atas badan orang yang sholat atau di atas pakaiannya, illa yunahiha, jika dia tidak menghilangkannya qabla mudhi'i ya, sebelum melewati aqalli tuma'ninah. Ini syaratnya saya baca ya, minimal kadar tuma'ninah. Jadi itu najis kalau kita antepin dengan kadar subhanallah, lewat aja tuma'ninah, kita tahu tadi ada najis, kita antepin, nggak dibuang secara langsung, maka batal. Jadi ngediaminnya itu ya, buangnya itu sebelum melewati waktu tuma'ninah. Tuma'ninah itu kan sekadar dia membaca subhanallah, begitu ya. Apabila dia membuangnya sebelum waktu itu ya, maka dia baru tidak batal. Ka'an-ka'anat ya bisa ya. Nah itu najisnya syaratnya harus kering ya. Wa nafadha thawbahu halan, dan dia harus mengkiramkan atau menghentakkan pakaiannya, bukan diambil tadi itu caranya, halan secara langsung. Awlutu batal wa alqaha bima waqa'at alaihi halan min ghairi qabdin lahu. Nah, jadi gini,
Kalau najisnya basah, maaf ya tadi ada kesalahan. Kalau najisnya basah tapi ya kita bisa buang dengan tidak diambil, tidak nempel gitu, dan kita lihat tidak ada bekas yang menempel, sekiranya bekas itu bisa dilihat dengan mata, ya kecil banget bekasnya, mata itu hampir nggak kelihatan, nah itu baru nggak batal, bisa ya. Tapi kalau sampai nempelnya itu ya kiranya banyak, nah itu tidak bisa ya. Jadi buangnya pun tanpa memegang, kecuali tadi ya najisnya itu dia kering. Nah kalau kering sama kering, kita kering, ini kering, itu suci sama suci, itu masih bisa kita sentil begitu. Jadi ada perbedaan ya. Walahan la tabtul salatuhu. Nah, falau naha biyadihi aw bi'udin fiha aw wada ayat alal maudin najis. Betul, kalau dia buangnya itu dengan tangannya atau pakai kayu, kita pakai pulpen nih, tak buang gitu, enggak nyentuh langsung, tapi itu sama aja tuh, nempel yang kita pegang gitu katanya. Atau kita letakkan tangan kita di tempat najis itu, kita ambil, batalat sholat tubuh, maka bisa batal sholatnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Memang masalah najis yang kayak begini ya agak ribet ya, agak ribet. Nah, kalau kita bingung, ragu, ya sudah ulang lagi sholatnya. Atau kita selesai sholat tahu-tahu ada najis di pakaian kita, bisa doa irit pas kita mau ngambil duit atau manggil apa, ada bangkai semut mati ya, atau ada bangkai nyamuk ya, mati. Nah maka itu tadi kita sholat menggunakan pakaian yang membawa najis, maka sholatnya harus difodho atau diulangi ya, seperti itu. Al-Aquna ma'ru'an ya, atau adanya najis itu ya, kecuali najis itu najis yang dima'fu ya, najis yang dimaaf ya. Jadi kalau najisnya itu najis yang dimaaf, maka tidak batal ya. Kadami jurhihi, seperti darah lukanya dia ya, seperti dia punya luka terus berdarah, nah itu dimaaf ya. Atau nanah ya, atau nanahnya dia punya luka bernanah, nah itu dimaaf. Atau darah bargus ya, bargus itu kutu, misalnya dia punya kutu gitu ya, terus ya, kutu itu ada darahnya itu juga dimaaf ya. Atau ya darah daripada bak ya, bak itu kutu bangsat ya. Kalau tadi kan bargus, kumal, bak, nah itu ya kalau ada darah dia itu dimaaf. Wabau juga atau kencingnya lalat ya, kali gitu lalat kencing itu dimaaf, karena apa? Karena nggak kelihatan yang begitu. Wa ghairiha fa innahu yu'fa an qalili hadhil madhkurati. Nah itu semua najis ya, bekas luka dia ya, sama tadi ya, nanah, darah ya, terus darah ya, nyamuk, darah binatang yang kecil-kecil tuh, yang kutu tadi, itu semua dimaaf kalau sedikit dan ya idza lam yakhtalit bi ajnabi, ketika tidak bercampur dengan yang lainnya ya. Jadi kalau ada darah luka kita sedikit, misal kita luka yang sedikit itu ya, bisul ya, yang kecil gitu ya, jerawat yang kecil, atau luka-luka bekas jatuh, nah, itu dimaaf selama belum kecampur dengan ajnabi yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Misalnya air. Tapi kalau udah ketetesan air kan ngelebar ya, dia punya luka ya, kena tuh pakaiannya
ya, atau ada jerawat di sini di badan kita kadang pecah, kan tembus. Nah, kalau kita wudhunya ngasal kan kena air tuh, kan ngelebar. Nah itu jadi dianggap sudah kecampur, itu nggak dimakfu lagi. Ya dimakfu dia pertama sedikit, kedua tidak bercampur dengan cairan yang lainnya. Wa yu'fa an katsirihi ratban wa yabisan fil badan wa thawb. Dan juga dimakfu ya tentang banyaknya yang basah maupun yang kering di badannya dan di pakaiannya. Wa kadzal makan fi damil bargus wa qawli wa dzubab wa intafa'na syafayu fa'anhu bi thalathi syurut. Ya, jadi dimakfu syaratnya pertama an la yakhtalita bi ajnabi, tidak bercampur dengan yang lainnya tadi. Yang kedua an la yujawiza mahallahu alladzi istaqara fihi indal khuruj, tidak berpindah dari tempatnya yang dia ya tadi tempat najis keluarnya di mana tuh. Umpama najis itu keluarnya ya di pundaknya dia, darahnya dia punya luka. Wah itu kalau udah sampai pindah melewati batasan tempat dia, tahu-tahu sampai ke ya pinggangnya atau kemana, itu sudah tidak dimakfu lagi. Jadi kalau masih daerah tempat keluarnya ya itu dimakfu lukanya dia. Allah yahsula bi fi'lihi qasdan, dan juga syaratnya bukan dengan sengaja dia melakukan keluar darah itu. Kalau dia sengaja dipencet sama dia lagi sholat, dipencet punya jerawat gitu ya, dipencet lagi sholat sengaja sehingga keluar, itu tidak dimakfu. Kalau ini nggak sengaja, dia lupa dia punya jerawat ya, dia main garok aja gitu, pecah perih kan, keluar darah. Nah terus belum keluar kemana-mana masih di situ, itu dimakfu ya. Nah itu tadi adalah ada najis yang dimakfu, ada yang najis tidak dimakfu. Wa yajibu izalatu, dan wajib menghilangkan najis lam yu'fa anhu, yang tidak dimakfu, yang tidak dimaaf darinya, bi izalatil ain, dengan pertama menghilangkan ainun najasahnya. Ya jadi najis yang kelihatannya itu harus dihilangkan dahulu, minta baik dari rasa, walaunin atau warna, warihin atau baunya. Menghilangkannya itu bil ma'il mutahhir, dengan air yang suci mensucikan. Ya, itu harus dihilangkan dulu. Habis itu baru wal hukmiyah. Ya, dan ada najis yang namanya hukmiyah. Ya, ini juga wajib ya. Hukumnya ini dengan cara bijaril ma'i 'alaiha, dengan menjalankan atau mengalirkan air itu di atas tempat terkena najis. Tadi itu sudah dijelaskan di awal ya. Jadi najis itu ada yang kelihatan harus dibuang dulu. Habis itu ada hukmiyah, cara hukum dia masih najis harus dialirkan terlebih dahulu, begitu. Ya, ini baik najis mughalladhah maupun yang lainnya. Nah, terus ada wal kalbiyah lanjutannya ya. Tanggung dikit lagi nih. Wal kalbiyatu, dan najis yang sifatnya itu kalbiyah. Kalbiyah itu najis anjing dan babi. Ya, najis mughalladhah. Ya. Itu bigosliha, dengan cara dibersihkan, dibasuh najis tersebut sab'an 7 kali. Ihdahunna, salah satu dari 7 itu mamzujatun, dicampur ya biturabi, dengan tanah at-tahuri, tanah yang suci mensucikan. Jadi bukan tanah yang suci doang, ada tanah suci seperti tanah apa? Tanah dipakai misalnya bekas ya, apa? Tayamum. Ya, tanah yang bekas dipakai tayamum itu kan tanah mustakmal. Ya, tanah yang
suci tapi tidak mensucikan. Dia nggak bisa lagi tuh dipakai buat tayamum lagi. Begitu juga buat menghilangkan najis ini. Jadi benar-benar at-tahur, ya, najis ya apa tanah yang suci mensucikan, yang belum pernah dipakai buat mengangkat najis ya atau buat tayamum, nah itu dicampur ya, salah satunya dicampur, awalnya di basuhan pertama ya, dicampur dengan air, nah baru dibasuh 1 kali, sisanya 6 kali. Wal muzilatu lil aini, dan yang menghilangkan itu lil aini ya, untuk ainun najasahnya, wa in tadat wahidatun ya, meskipun beberapa ya kali, wahidatun yang satu ya, artinya apa ya, di sini ya, dia harus menghilangkan ainun najasahnya dulu ya, wa in tadat wahidatun jadi wa yushtaratu wurudul ma'in kana qalilan ya, meskipun ya, wa in ta'addadat wahidatun wala ibrata bit tartib qabla izalatil ain mutlaqan wala qabla izalatil wasfi illa in azalaha al ma'ul musahib bit turab wa yafi sab'u jariyat aw tahriqat wa ammal mukhaffafah ya. Nanti saya lihat lagi nih ya, keterangan wa in ta'addat wahidatun ya. Wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun ya, jadi dia membersihkannya 7 kali, salah satunya dengan tanah yang suci mensucikan ya, dan juga wal muzilatu lil aini ya. Nah, yang menghilangkan itu untuk airnya itu ya adalah wa in ta'addadat, meskipun berbilang muzilahnya itu ya, ini fa'ilnya domir ya, mustatir ya, takdiruhu hiya ya'ud ilal muzilah begitu. Jadi meskipun menghilangkannya itu ta'addadat berkali-kali berbilang wahidun, tapi dia dihitung baru 1 kali ya. Jadi kita bersihin air najasnya, walaupun kita bersihinnya sampai berkali-kali ya, misalnya sampai 5 kali kita bayur air, baru hilang tuh yang namanya najis yang kelihatan secara mata kita, itu baru dihitung wahidah, dihitung 1 kali begitu ya, baru habis itu ya pakai ya secara ya yaitu hukmiyahnya. Wuruduhal wa yushtaratu, dan disyaratkan di dalam membersihkan tempat yang bernajis itu wurudul ma'i, mendatangkan air ya, mendatangkan air ya, in kana qalilan ya, jika adalah itu in kana ya qalilan, adalah dia itu sedikit ya. Jadi kalau fa'in waradal mutanajjis ala ma'il qalil ya, jadi didatangkan air ya, didatangkan air in kana qalilan, kalau airnya itu sedikit. Jadi syaratnya gini, kalau ada najis ya, itu caranya kalau airnya kurang dari 2 kula. Jadi air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Maka syaratnya airnya itu harus didatangkan kepada najisnya. Kagak boleh dibalik, najisnya didatangkan ke air. Misal ya, pakaian bernajis ya. Pakaian bernajis itu ada najisnya. Najis secara kasat matanya udah kita buang, ainun najasa yang gede-gede yang kelihatan udah kita buang, tinggal hukmiyah. Maka cara menghilangkan najis hukmiyah itu, kalau airnya cuma sedikit, maka pakaiannya taruh di ember, kita datangkan airnya.
Maka air yang tadi misalnya seember kan sedikit kurang dari 2 kulah, ya, maka airnya itu ya disebut air mustakmal kalau dia sudah terpisah dari tempat najis tersebut. Jadi bukan air najis, ya. Jadi kalau ada pakaian terus kita kucurin air di mesin cuci misalnya, kita putar-putar, kita pegang air itu, kita dapat itu bukan air mutanajis, tapi air mustakmal, air yang bekas dipakai untuk menghilangkan najis. Air mustakmal itu termasuk air suci tapi tidak mensucikan. Dia suci, nempel ke pakaian kita, kepala kita, ke badan kita, kagak apa-apa tuh. Oke, kita sholat habis itu kena cipratan atau pakaian air yang tadi, karena caranya ya air sedikit harus didatangkan ke tempat yang najis. Maka air tersebut ketika kita ambil menjadi air mustakmal. Berbeda kalau air sedikit ini ditaruh di mesin cuci, kita datangin najisnya pakaiannya, maka itu air jadi air mutanajis. Air yang sedikit, air suci mensucikan tapi sedikit, kejatuhan najis maka menjadi air mutanajis. Wah, itu agak muter-muter nih ya. Nah, ini ibaratnya kita agak sulit ya, harus lihat domirnya balik kemana ya. Nah, itu maksudnya begitu tadi ya. Jadi kalau kita nyuci pakaian ya buat biar hemat air tuh ya, kata guru-guru kita secara fikih ya, kalau kita punya ya najis yang besar-besar ya kita sikatin dulu, kayak misal anak kita. Tapi kalau nggak ada, cuman yang koring tanah dalam apa, nah itu kan bernajis dia, pakaiannya dulu taruh, jangan pakai sabun dulu, jangan pakai sabun dulu, taruh situ, datangkan air, kucurkan, nah secukupnya tuh sampai melebihi pakaian, sampai pakaian itu udah kerendam semuanya. Maka air yang ada di situ bukan air mutanajis, air mustakmal, karena ya kita datangkan air. Syaratnya wurudul ma'i, didatangkan air in kana qalilan, kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, airnya lebih dari 2 kulah, lebih dari 217 apa 16 liter 2 kulah ya. Banyak itu. Kolam besar. Oh, itu kita cemplungin juga pakaian selama kagak berubah sifat air nggak bau, tetap warnanya air ya, rasanya juga masih air ya, itu masih air suci mensucikan. Begitu, itu bedanya ya. Jadi kalau air kalau najis itu, kalau airnya sedikit maka ya najisnya itu harus didatangkan air. Tapi kalau airnya banyak itu nggak apa-apa, najisnya dicemplungin ke air tersebut, selama air itu belum berubah sifat-sifatnya maka air itu masih suci mensucikan ya. Jadi cara nyuci gitu ya. Tapi kalau kagak kan kita ngucurin atu-atu, orang yang nggak paham ya dengan fikih ya, yang mungkin dia terbatas pengertiannya ya, saya punya kenalan begitu, akhirnya muncul saya membazir satu-satu dibilang suci semua, suciin dulu aja dia. Sebenarnya bisa dengan cara tadi ya, pakaiannya taruh air, mengenang, diputar, buang airnya, nah itu udah suci tuh, pakaian kita sudah suci. Habis itu ya pakai sabun, dibilas lagi, isi air sekali buang, mau lebih bersih bilas 1 kali, udah selesai cuci. Jadi 3 kali ya, 3 kali ngisi air ya, itu sudah cukup, ketimbang tadi satu dibilas nah, atau dia airnya dulu ditaruh, bahkan airnya dipakein sabun baru pakaiannya, wah itu jadi air najis. Kalau kita nyuci begitu, kita pegang apa najis semua jadinya. Kalau kita mau sholat harus buka, mandi deh tuh, kali ada badan yang kena najis tadi. Ya, bedanya seperti itu. Ya, jadi kayak di lantai ada najis, kita buang. Ya. Nah, kita datangkan air, karena airnya sedikit maka airnya harus didatangkan. Maka di situ ya air yang ada kalau kita ambil bukan air najis, tapi air mustakmal. Ya, begitu. Beda kalau ada air genangan kita jatuhin najis.
Ini kayak kadang ya ada di masjid-masjid salah paham, ya maksudnya bagus, ya dia ada genangan air, tapi genangan air itu kagak jalan ada segitu. Itu kalau diukur belum 2 kurang. Jadi orang nyemplung kemana, nyemplung kaki ke situ, habis wudhu kagak bisa lewat, kudu lewat situ nyemplung. Akhirnya tadi kakinya bersih karena orang dari luar. Ya, kalau dia nggak bawa najis kakinya, kalau dibawa najis, jadi najis itu airnya. Makanya kurang tepat seperti itu. Ya, kalau mau lebih tepat, airnya mengalir. Ada, cuma kalau mengalir nanti boros. Ya, boros. Udah biasa aja. Harus kecuali kayak di kampung-kampung, di pondok-pondok daerah, bahwa itu kolam, wudhu di situ, apa di situ, melewatin masjid juga itu dibikin nyatu ya. Kita mau masuk masjid harus cukup gitu, naik air karena dia nyatu sama tempat kolamnya. Ya masih 2 kurang, itu aman. Oh, itu umur buang di situ juga, gimana kita? Ya, cuma selama ya belum berubah sifat air masih suci mensucikan. Ya, tapi kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kurang, seorang wudhu mau masuk masjid, kakinya udah bersih, atau nyemplung ke situ yang sedikit, karena orang dari luar yang udah wudhu, ya langsung nyemplung kalau nggak ada najis. Kalau ada najis, begitu ya, umpama ada ya, kalau bangkek gitu ya, kalau bangkek yang kecil-kecil cicak apa itu kalau nyemplung sendiri nggak dimaafkan, itu nggak masalah selama belum busuk. Tapi kalau bangkek yang kita taruh sendiri itu walaupun belum busuk nggak dimaafkan, ya itu tetap jadi najis. Nah itu saja mungkin ya, mudah-mudahan ya bisa dipahami ya, mungkin nanti ya